Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, saya senang sekali mendengarkan uraian yang begitu jelas, begitu mantap, mulai dari Ustadz Nasaruddin, lalu kemudian Pak Dr. Fathur Rahman, Ibu Beta, Ibu Beta, lalu kemudian Beta Kartika, Ibu Ratna, lalu kemudian dan lain-lain, tidak saya sebut satu-satu, nanti kepanjangan, mohon maaf. Dan saya kira itu sudah sudah mantap sekali menurut saya, banyak pelajaran yang kita peroleh dari penjelasan beliau ini. Hanya tadi saya itu senyum-senyum begitu, tertarik sekali dengan uraian Ustadz Nazar tadi. Di awal tadi kan mengungkapkan ada Musa yang lebih ke syariah gitu kan. Lalu kemudian Nabi Khidir gitu kan. Yang lalu lebih pada pendekatan hikmah, kira-kira begitu. Saya lalu bingung, jangan-jangan saya diumpamakan Nabi Khidir itu, saya takut itu, jauh tidak begitu. Saya itu jadi siapa yang dimaksud oleh Ustadz Nazar ini? Saya jangan-jangan ada kesan itu, tapi saya bilang janganlah gitu. Saya itu dengan Dr. Nazar tidak Nabi Khidirnya, tapi saya muridnya gitu kan. Kalau Nabi Khidir kan gurunya Musa. Saya itu malah muridnya Ustadz Nasaruddin gitu dalam hal ilmu tafsir, apalagi beliau itu kan ahli bahasa Arab. Saya juga senang sekali dengan Pak Fathur Rahman tadi, memang indah dari kata per kata. Pak Dr. Umay tadi juga begitu, itu lembut sekali, saya senang. Nah, saya ingin begini, mohon izin, saya ingin membawa kepada uraian saya itu pada perspektif batin. Jadi kalau tadi asbabun nuzul itu kan lebih pada dahil, saya kepada batin, yang kepada ruhani. Yang disebut dengan kemenangan itu apa? Pertolongan Allah dan kemenangan itu apa? Nah, karena itu batin, itu kalau menang karena kompetisi atau perang, sesungguhnya manusia itu kan mengalami dua jenis perang itu. Ialah perang kecil itu perang fisik yang dilakukan juga oleh Rasulullah. Tapi Rasulullah juga mengingatkan ada perang besar gitu. Lah, perang besar itu apa? Perang besar itu adalah perang melawan hawa nafsu itu. Yang itu pada sepanjang zaman termasuk kita itu juga mengalami, dan itu berat sekali perang besar ini, berat sekali perang melawan hawa nafsu ini. Tapi lalu justru yang harus dikalahkan itu adalah hawa nafsu yang ada pada diri sendiri, yang dikatakan di dalam hadis Nabi itu ada atuwika nafsuka allati baina jambaika. Hendaknya musuh yang kau kalahkan itu adalah musuh yang ada pada dirimu sendiri gitu ya, yang ada di dalam dadamu ini. Dan ini berat sekali melawan hawa nafsu dunia setan gitu kan. Kalau kita inventarisir, saya pernah dengar saja itu Pak Nasaruddin itu, ilmu saya itu kan ilmu dengar itu kan. Itu ada 17 jenis sebetulnya itu musuh yang ada di dalam diri ini. Yang dimulai dari hawa, nafsu,
dunia, setan, ajib, ria, sombong, hasut, iri, dengki, tamak, lalu fitnah, loba, lalu kemudian sombong, amarah, ditambah dengan manusia dan jin, itu 17. Dan rasanya sama dengan 17 rakaat sholat sehari semalam itu. 5 kali itu kan 17. Ternyata jenis penyakit yang ada di dalam dada ini juga 17 itu kalau kita pelajari secara seksama seperti yang saya sebutkan itu. Dan ini berat. Karena itulah maka untuk memenangkan apa yang ada di dalam batin ini, itu tidak mungkin kalau itu tidak mendapatkan pertolongan dari Allah dan Rasul tentu saja itu. Pertolongan dari Allah dan Rasul. Karena itu juga disebutkan di dalam Quran itu kan mayahdillah wa huwal muhtadi wa mayudlil faulaika humul khosirun itu. Jadi sebetulnya petunjuk pertolongan itu hanya dari Allah. Nasrum minallah wa fathun qarib itu kan di surat As-Saff ayat berapa itu kan. Nah di situ ini memang berat sekali. Lalu kemudian pertolongan Allah itu akan datang itu kapan itu? Nah, saya lalu teringat itu, hati saya tadi terpanggil dengan kajian kita yang lalu itu. Ialah di surat Al-Kautsar itu. Surat Kautsar itu. Apa namanya? Inna a'toina kal Kautsar itu kan. Aku telah beri engkau itu kebaikan, nikmat yang banyak. Yang dulu saya katakan Kautsar itu apa? Itulah telaga Kautsar. Itulah sesungguhnya yang disebut dengan Baitullah. Yang di kitab Taurat disebut dengan jantung alam. Yang di Zabur disebut dengan pusat dunia. Yang di Injil disebut sumbu alam. Yang di Quran disebut dengan Baitullah yang ditandai dengan bangunan Ka'bah oleh Ibrahim. Kenapa disebut Ka'bah? Karena Ibrahim sendiri berasal dari suku Ka'ab. Orang Jawa juga ikut-ikut nyebut ialah pusering bumi. Maka pertolongan Allah dan orang itu bisa menjadi menang untuk melawan penyakit musuh yang ada di dalam itu. Maka kita harus selalu di Kautsar. Bagaimana kita selalu di Kautsar? Apakah lewat fisik? Bukan, karena ini ruhani. Maka ingatan kita itu hendaknya selalu di tempat yang mulia itu. Sebab dengan di tempat yang mulia itu termasuk kita sholat. Sholat fisiknya ada di Malaysia, di Singapura, kalau saya di Malang, Dr. Nasaruddin di Surabaya, tetapi ingatannya itu harus ada di tempat yang mulia itu. Ialah di Kautsar, yang di Baitullah. Dengan ingatan ada di Baitullah, maka Quran juga mengatakan wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihal anhar. Jadi penyakit yang ada di dalam hati itu yang memusuhi iman, kepercayaan Allah, mukmin, abdi fi qalbi mukmin ini, itu kalau kita ada di Kautsar itu, sholat di situ, memantapkan keyakinan kita ada di situ, pengangkatan para rasul dan para nabi juga begitu, turunnya Al-Quran juga ada di situ. Lalu kemudian hal apa saja yang menjadikan hati ini damai, hati itu sejuk, hati itu sakinah, mawaddah, warahmah, hendaknya kita merasa berada di Kautsar itu, di Baitullah itu. Disitulah sesungguhnya ada pertolongan Allah itu akan datang ketika kita berada di situ. Dan kalau kita sudah mendapatkan pertolongan Allah itu, lalu kemudian
maka sesungguhnya kehidupan ini lalu menjadi sangat mudah. Karena itulah lalu kemudian diharapkan manusia itu supaya masuk di situ dengan berbondong-bondong. Itu sebetulnya kalau dari sisi ruhani itu adalah di situ sebetulnya itu. Dan subhanallah, ibu dan bapak-bapak sekalian, kalau kita ini tidak mendapatkan pertolongan dari Allah, itu tidak mungkin sebetulnya itu. Tidak mungkin. Melawan hawa nafsu itu tidak mungkin. Karena apa? Karena memang kuat sekali. Karena itulah kita disuruh untuk sholat, kita disuruh untuk berpuasa di bulan Ramadan itu. Sholat pun juga harus kusuk pun harus yang ada di situ. Dan itu pun baru lalu kemudian Allah akan memberikan pertolongannya di situ. Nah, kalau kita tidak mendapatkan pertolongan Allah, saya lalu membaca itu, tadi juga disebut-sebut oleh Ibu Beta tadi itu, di surat, apa itu namanya, di surat Al-A'raf, ayat 179, yang berbunyi itu, walaqad zara'na li jahannama kasiron minal jinni wal insi lahum qulubun layak qawuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adallu wa ulaika wa ulaikal ghafilun, mereka yang lupa. Jadi kalau kita tidak mendapatkan pertolongan Allah, maka kita ini punya akal ya, tapi tidak kita gunakan, punya mata tetapi tidak kita gunakan untuk melihat apa saja, melihat kebenaran. Kita punya telinga tetapi juga tidak kita gunakan untuk mendengar ajaran-ajaran dari Rasulullah ini, lalu kemudian kita disebut sebagai menyerupai kal an'am balhum adollu, mereka kita itu lebih sesat daripada binatang itu. Mereka itulah orang-orang yang lupa, Nah, karena itulah maka ini memang menjadi sangat penting sekali. Dan kalau dari sisi perspektif ruhani seperti yang saya sebutkan tadi, maka ini tidak ini berlaku sepanjang zaman. Kita sekarang ini lagi perang itu, ialah perang melawan hawa nafsu yang disebut oleh Rasulullah adalah perang besar itu. Dan perang besar itu maka tidak akan mungkin kita bisa menang tanpa ada pertolongan dari Allah. Kemenangan tidak akan mungkin kalau itu tidak ada pertolongan dari Allah. Lalu kemudian untuk menang itulah tadi saya katakan kita harus selalu ingat Allah, kita harus setiap waktu. Nah, saya tadi diingatkan oleh Ustadz Nazaruddin, saya pernah ceramah itu, saya biasanya membawakan surat Ali Imran ayat 190 itu, ulul albab itu kan alladzina yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa tafakkaruna fi khalqis samawati wal ard subhanaka Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ingat Allah itu adalah setiap saat. Lalu kemudian sholat, kemudian zakat, puasa itu siapa yang puasa? Yang puasa itu sesungguhnya aku, adalah saya dan aku itu siapa? Itulah yang ada di dalam hati ini, yang namanya iman. Iman itu adalah kepercayaan. Kemarin saya konfirmasi, iman itu apa? Iman itu masdar katanya. Kalau masdar maka akan bukan percaya, tapi kepercayaan.
Kalau itu kepercayaan, lalu kepercayaan siapa? Adalah kepercayaan Allah yang ada di dalam dada ini. Inilah yang harus dimenangkan ini, melawan musuh yang begitu besar itu. Tapi selain itu, agar kita mendapatkan kedamaian, akan mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah, maka Allah menunjuk satu tempat. Yang satu tempat ini begitu pentingnya, ialah yang ada di tengah-tengah bait Masjidil Haram itu. Begitu pentingnya sampai 5 kali sehari semalam kita harus menghadap ke situ. Sebelum meninggal, itu kan, sebelum meninggal, kita juga harus ke situ, apakah lewat umroh ataupun juga lewat haji. Juga ada ayat Quran itu yang lalu tentu banyak sekali ayat Quran yang senada dengan ini. Yang saya terkesan itu qarnarota qaluba waji'aka bisama falan waliyanaka kiblatan tardoha fawali waj'aka syatral Masjidil Haram. Betapa pentingnya itu. Lah di tempat itulah ada telaga Kausar yang airnya adalah air Zam-Zam itu, yang kemarin juga saya katakan di surat Ma'arij ayat 7 kalau tidak salah, saya cepat lupa ini, yang mengatakan bahwa arsyuhu alal ma' itu kan, arsnya di atas air gitu kan. Nah, air itu jangan-jangan itu air surga yang namanya itu. Nah, ketika kita berada di situ, itulah menang dalam tataran dalam wilayah ruhani. Kita menang ketika kita sudah menyampai kepada tempat yang mulia itu, dan kita nanti sebetulnya akan kembali kita juga akan ke tempat itu kan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nanti kita kan sukses itu kan kita bisa kembali. Nah, kembali kita juga laki-laki fisiknya kembali ke tanah, karena kita keturunan Adam, yang Adam itu dari tanah. Adam kan di tanah, kita ini keturunan Adam, fisik kita, maka juga kembali ke tanah. Tentu tidak usah dipikir, karena kembali ke tanah mesti diantara tetangga, dipikul lagi, masa lalu kita ragu-ragu, masih takut tersesat. Tetapi yang perlu kita pikirkan adalah yang roh itu, yang summa sawahu wa nafakha fihi mirruh, itu kan, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara qalilan ma tashkurun. Yang roh ini kembalinya kemana gitu. Kembalinya kemana? Tentu namanya kembali ke tempat asal. Tempat asal ditiupkan roh di mana? Jangan-jangan di tempat yang mulia ini. Makanya itulah lalu kemudian hati tenang. Tatkala kita akan menang, mendapatkan pertolongan dan kemenangan harus di situ. Hati damai, sakinah, mawadah di situ. Sampai kita nanti kalau kembali akan kembali ke situ. Tentu orang-orang yang menang, yang sudah berada di tempat Kausar itu, maka fasabih biham di rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Saya kira itu Mas Husni. Lah, betapa susahnya kembali ke tempat itu, sulit sekali. Karena itu saya coba dibaca surat Jin. Surat Jin ayat 19. Betapa susahnya memerangi hawa nafsu. Ketika kita sholat saja di surat Jin ayat 19 itu mengatakan bahwa ketika kita sholat, maka jin-jin itu berdesak-desakan untuk mengerumuni kita. Karena itulah maka ketika Allahu Akbar, yang teringat adalah macam-macam. Yang mula-mula nggak ingat jadi ingat. Ingat kuliah, ingat disertasi, ingat membuat makalah yang itu Scopus, ingat naik pangkat, ingat macam-macam. Kenapa? Kalau kita baca surat Jin ayat 19 itu karena memang jin itu selalu mendesak-desakan untuk mengerumuni kita sehingga kita lupa bahwa kita sedang sholat itu.
Saya kira itu Mas Husna, ini saya mohon maaf itu ngajak untuk melihat dari perspektif batin itu kan, yang barangkali lalu kemudian menjadi lengkap, tetapi mohon saya tidak disebut sebagai menafsirkan, tetapi adalah semacam refleksi dari mata batin saya ketika saya memahami surat pendek ini yang hanya 3 ayat ini. Mohon maaf, terima kasih sekali lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.